Kajian Tahdzibul Akhlak. Ya, Tahdzibul Akhlak yang menanamkan itu, menumbuhkan dan memelihara al akhlakul karimah. Ya, di mana al akhlakul karimah itu adalah kebiasaan, itu ya, kebiasaan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah biasa dan bahkan sudah mendarah daging, yang berasal dari, atau yang mendarah dagingnya itu adalah ajaran Islam. Ya, ajaran Islam yang sudah menjadi kebiasaan bahkan mendarah daging. Nah, itulah al akhlakul karimah. Dan salah satu hal terpenting ya untuk mendapatkan itu ya, untuk memiliki al akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Nah, di mana penyakitnya itu sangat banyak gitu ya, penyakit hati itu sangat banyak ternyata. Dan semuanya harus bersih, tidak boleh ada satupun. Itu salah satu hal terpenting ya untuk memiliki al akhlakul karimah. Masih ini ya tentang penyakit hati nomor 12, yaitu al-gurur. Yang secara bahasa al-gurur itu adalah tertipu, terperdaya. Arti secara bahasa demikian ya. Penyakit hati al-gurur, ya secara bahasa al-gurur itu tertipu atau terperdaya. Nah, adapun definisinya ini yang selalu ya saya ulang nih, karena ini sangat, definisi itu sangat perlu ya supaya benar gitu ya dalam memaknai sesuatu. Definisinya bagaimana? Ya, kalau tidak tidak sesuai dengan definisi, nah itu bisa jadi salah pemahaman nantinya. Nah, definisinya ya kembali ya saya ulangi ini. Definisinya kita sederhanakan saja. Yang al-gurur itu penyakit hati, al-gurur itu adalah sukunun nafsi ila ma yuwafikul hawa. Adalah itu rasa nyaman. Ya, persisnya kan jadi merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, ya bahkan nyaman, nikmat, dan bahagia ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Nah, itunya gurur itu demikian ya definisinya. Rasa gitu kan, rasa tidak bersalah, tidak berdosa, bahkan nyaman, itu nikmat dan bahagia ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu gitu, atau al hawa. Nah, di mana hawa nafsu atau al hawa ini berarti bukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini gurur yang seperti ini. Nah, dengan definisi demikian gitu ya. Nah, definisinya seperti itu. Jadi semestinya nyaman, itunya rasa tenang, nyaman, bahkan nikmat dan bahagia itu apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan Allah, gitulah. Ya mestinya ya ini ya, makanya ini tertipu kan, kenapa rasa nyamannya itu malah dengan hal seperti itu. Ya, rasa nyamannya itu malah dengan
melakukannya rasa nyamannya itu ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Nah, itu definisi gurur. Tertipu, dosa. Nah, ini kan masalahnya. Dosa berarti apabila hal tersebut ada di dalam hati. Ini kan penyakit hati, adanya di dalam hati. Nah, gurur itu demikian ya. Seharusnya ya ini karena kan jadi bertentangan, berarti pelanggaran berarti. Ini bertentangan, ini pelanggaran berarti. Seharusnya itu rasa nyaman yang muncul itu apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan Allah, dalam kurung taat, itu mestinya yang mendatangkan, memunculkan rasa nyaman di dalam hati. Itu tanya definisinya. Nah, orang yang ada penyakit al-ghurur di dalam hatinya, ya, atau orang yang kena oleh penyakit hati ini, ya persisnya orang yang di dalam hatinya gitu ada penyakit al-ghurur itu adalah orang yang ittakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Orang yang ada penyakit al-ghurur di dalam hatinya adalah orang yang sesuai dengan definisinya, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, makanya kenapa justru rasa nyaman, rasa nikmat dan bahagia, tidak merasa bersalah apalagi berdosa, karena punya dalil, padahal dalilnya itu dari setan. Tertipu lah namanya, persisnya, makanya ini namanya al-ghurur. Nah, kita lanjutkan ya, itu ya kembalinya perlu tuh terus diulang-ulang gitu ya, tentang tadinya definisinya terutama. Nah, supaya ya supaya benar gitu ya, karena memahami sesuatu itu harus sesuai dengan definisinya. Nah, kalau tidak sesuai jadilah salah pemahaman. Jadi contohnya yang barusan gitunya. Jadi semuanya gitu ya. Semuanya itu harus sesuai dengan definisinya. Contoh lain ya, misalnya yang namanya syukur itu definisinya apa? Jangan-jangan nantinya kalau tidak sesuai dengan definisinya, jangan-jangan orang nantinya merasa sudah bersyukur padahal enggak, padahal belum. Ini contoh lain saja nih ya, definisi syukur. Misalnya syukur itu istiqmalun nikmati muwafiqon li qasdil mun'imi ilaihi. Syukur itu adalah menggunakan kenikmatan. Kalau kenikmatan pasti dari Allah yang memberi ini ya. Nah, menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Ada juga definisi yang lainnya, syukur itu istiqmalun nikmati itu muwafiqon lima khuliqalahu. Mungkin ini agak lebih jelas ya, menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Bukan menciptakan nikmat, menciptakan manusia. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia apa? Hanya untuk beribadah. Jadi yang namanya bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan dari Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya, ya untuk beribadah. Nah, kalau tidak demikian berarti misalnya
Ketika mendapatkan seseorang merasa mendapatkan kenikmatan lalu mengatakan terima kasih ya Allah, itu tidak cukup hanya sampai di sana. Karena bersyukur bukan dengan ucapan, bukan penggunaannya. Nah, ketika menggunakannya digunakan untuk apa? Yang namanya bersyukur itu kalau menggunakannya itu sesuai dengan tujuan Allah memberikannya untuk apa? Tidak ada yang lain, yaitu untuk digunakan beribadah, itu baru bersyukur. Nah, ini kita lanjutkan ya. Sekarang ini gururnya orang atau gururnya kaum, mungkin kita benjutahnya gururnya kaum tasawuf atau sufi. Sufi ya, sufi, kelompok sufi, atau kalau ininya apa namanya ismenya ya kadang-kadang tasawuf, kadang-kadang disebut atau sufi atau tasawuf, itulah sama lah itunya. Nah, gururnya kaum tasawuf atau kaum sufi, wama aglabal gururo alaihim. Nah, ini mungkin gururnya betapa besar itunya gurur yang kena kepada mereka. Betapa besar itunya gururnya mereka. Berat, parah, itu berarti tertipunya kan terperdayaannya itu luar biasa. Kalau orang Sunda mungkin bilang ketipu lak-lak dasar. Istilahnya aja dalam bahasa Sunda itu kan ketipu lak-lak dasar teh habis-habisan, benar-benar tertipu habis-habisan, total itu hidupnya itu benar-benar tertipu. Sejak dari akarnya, pokoknya dari A sampai Z tertipulah semuanya, segala-galanya itu. Jadi paling parah nih. Wama aglabal gurur alaihim. Alangkah besarnya gurur yang kena kepada mereka atau gurur yang ada pada mereka. Nah, sekarang ininya pemahaman atau gururnya itu seperti apa gitu ya, mereka orang-orang tasawuf ini. Yang pertama nih masalahnya, mereka itu memisahkan antara syariat dan hakikat dalam agama nih ya, syariat dan hakikat. Ya, di mana syariat itu adalah, kalau arti syariat sendiri ya, arti syariat sendiri itu adalah ketentuan, ketetapan yang menjadi yang menjadi aturan. Nah, kalau di dalam ilmu usul fikih, syari itu isim fa'ilnya pelaku artinya, atau maknanya adalah dalam agama Islam ini itunya yang atau pembuat syariat itu siapa? Ya, pembuat syariat di dalam agama Islam ini siapa? Pembuat syariat itu dengan arti ketentuan, ketetapan, aturan. Nah, pembuat syariat di dalam agama Islam itu adalah Allah. Sehingga ini baru-baru ini juga saya katakan bahwa Islam itu ciptaan Allah. Yang membuat agama Islam ini adalah Allah. Nah, yang di dalamnya kan banyak ketentuan, banyak ketetapan, banyak aturan. Ya, Islam ini diciptakan oleh Allah. Bandingkanlah misalnya dengan agama lain yang bandingkan. Kalau misalnya ya kita menyebut salah satu lah ya, kalau agama Buddha itu yang membuatnya siapa?
Nah ini kan bukan Allah kan yang membuatnya, entahlah siapalah gitu. Tapi ini yang jelas ini bukan Allah kan yang membuat, menciptakan, membuat, mengadakan agama Buddha. Nah kalau agama Islam itu ciptaan Allah, yang selanjutnya itu maknanya kalau Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya, berarti pemiliknya juga Allah. Nah di apa namanya, kita sebut demikian. Jadi pemilik agama Islam ini siapa? Allah. Maksudnya bahwa selain Allah tidak boleh, tidak berhak mengotak-atik, mengubah-ubah. Ya, memang punya siapa? Kalau nggak salah pernah saya contohkan, ini motor saya, boleh nggak orang lain memodifikasi motor saya? Kalau saya kan pemiliknya, saya modifikasi, ya mau modifikasi apa ya lah, pokoknya ya memodifikasi motor milik saya, terserah saya, kan saya pemilik. Nah kalau orang lain boleh nggak? Kok mau kita unggal-unggal liwat nempelkan stiker, ngenah, ini motor saya. Setiap yang lewat tempel stiker. Ada yang lewat cabut kaca spionnya. Karena menurut yang lewat, ini nggak pantas kalau motor ini gitunya, spionnya 2, cabut 1. Ada lagi yang nggak pantas pakai spion, cabut lagi. Kan nggak boleh kan? Karena kurang lebihnya ini ya analoginya demikian lahnya. Nah Islam ini ciptaan Allah. Maka pembuat syariat, pembuat segala ketentuan yang ada di dalam Islam ini adalah Allah, penciptanya, pemiliknya. Pernah nggak Allah mengubah-ubah syariat yang ada di dalam Islam? Allah mengubah, gitu aja, mengubah syariat yang ada di dalam Islam. Ada yang diubah, misalnya arah kiblat. Pertama kali Allah mewajibkan sholat, arah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah sendiri yang mengubah, alihkan, pindahkan arah kiblatnya jadi ke Masjidil Haram. Apa Rasulullah protes? Apa orang Islam protes? Enggak boleh. Terserah Allah. Nah itu contohnya, Allah lah yang menetapkan syariat, yang membuat syariat di dalam Islam. Nah syariat itu adalah, nah itu ketetapan-ketetapan seperti itu ya, yang banyak syariat-syariat di dalam Islam ini yang apa namanya, ada apa namanya, ada pelaksanaannya. Misalnya Allah mewajibkan sholat, nah itu syariat disebutnya. Allah menetapkan, Allah menetapkannya, ya kan itu jadi wajib atau sunat mah, tapi ini nih Allah menetapkan, Allah yang menetapkan di dalam Islam ini ada gitu ya, ibadah berupa sholat. Itu Allah yang menetapkan. Ya semuanya lah, mau ada zakat, ada saum lah, termasuk kan misalnya syariat sampai kepada hal-hal yang kecil. Misalnya kan membuang duri, membuang paku dari jalan, itu ada aturannya, ada syariatnya di dalam Islam. Nah, yang menetapkannya itu adalah Allah. Manusia itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk laksanakan, nggak boleh ikut memodifikasi. Kok penyebutan spion nama tadi dan spion di dalam Islam dicabut knalpotnya ganti kudu racing. Emang itu punya siapa? Nah manusia tidak boleh, bahkan Rasul sendiri tidak boleh, tidak berhak. Tidak ada satupun syariat, ketentuan, ketetapan, aturan di dalam Islam ini yang ditetapkan oleh Rasulullah, itu gak ada. Allah yang hanya satu-satunya. Nah syariat itu demikian ya. Syariat itu semualah aturan, ketetapan. Misalnya sholat, ya itulah syariat. Di mana syariat sholat itu ada kan pelaksanaannya.
Allah menentukan, Allah menetapkan ada sholat di dalam agama Islam ini. Kan ada pelaksanaannya sholat itu seperti apa. Bahkan itunya kalau sholatnya, kalau contoh ini contohnya sholat. Bahkan itu untuk syariat sholat, pelaksanaannya pun kaifiat atau pelaksanaannya, tata caranya itu juga Allah yang menentukan. Sehingga kaifiat sholat itu tidak boleh beda. Tidak boleh beda dengan cara atau kaifiat yang sudah Allah tetapkan. Nah, apabila seseorang mengerjakan sholat, itu sedang mengerjakan salah satu syariat yang Allah tetapkan. Ya, apabila seseorang saum, itu sedang melakukan syariat yang Allah tetapkan. Nah, tentu apa yang ditetapkan oleh Allahnya apa yang ditetapkan oleh Allah pada semua syariat, pada semua ketetapan, aturan tadilahnya, bahkan sampai kepada urusan kecil darinya melihat paku duri di jalan pun itu ada ketentuannya, ada syariatnya. Nah, pada setiap syariat itu ada hakikat di dalamnya. Karena semua yang Allah tetapkan itu bukan tidak bermakna tidak bermakna tidak bermakna atau kosong gitulahnya dari maksud, dari hikmah. Nah, itu mustahil. Di dalam setiap syariat itu ada hakikat. Jadi bukan satu ketetapan yang bisa, apalagi sholatnya contohnya, apalagi sholat. Mustahil di dalam sholat ini atau sholat ini tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa kandungan hikmah di dalamnya. Di dalam semua syariat itu ada hakikat. Nah, ini kaum sufi atau kaum tasawuf, punya kelompok sufi atau kelompok tasawuf itu mereka memisahkan antara syariat dan hakikat. Kalau syariat itu pokoknya semua ibadah di dalam Islam itu ya itulah syariat, ketentuan. Di mana di setiap syariat, di dalam setiap ketentuan, ketetapan Allah itu ada hakikat di dalamnya. Nah, oleh kaum tasawuf dipisahkan antara syariat dan hakikat. Hakikat ini hakikat dari sesuatu. Hakikat itu hakikat dari suatu syariat. Oleh mereka itu dipisahkan. Jadi ada syariat, ada hakikat. Nah, mereka memisahkan itunya, memisahkan syariat itu satu hal gitulahnya, kemudian hakikat itu satu hal lain dan terpisah menurut mereka. Nah, bahkan oleh mereka itu dijadikan tahapan. Oleh mereka syariat dan hakikat itu dijadikan tahapan. Nah, di mana di dalam ajaran mereka, di dalam ajaran tasawuf, di dalam ajaran sufi itu ada 4 tahapan. Cuma 4 sebetulnya, hanya sedikit. Yang pertama, yang mendasar, yang paling bawah itu adalah syariat. Jadi menurut mereka apabila seseorang mengerjakan sholat, nah mengerjakan artinya dilaksanakan sholatnya. Menurut mereka, nah itu tahap awal. Itu hal yang paling mendasar. Nah, apakah dia ini bisa sampai ke tahap hakikat?
Ya belum tentu. Pokoknya yang masih mengerjakan sholat itu mengerjakan tahap awal. Nah, hakikat itu ada di tahap berikutnya. Ya, hakikat itu ada di tahap berikutnya. Sehingga nih menurut mereka apabila sudah bisa mendapatkan hakikat dari sholat, maka kan sudah naik berarti ke tahap berikutnya, ke tahap 2. Sholat sudah gak perlu syariat, artinya melaksanakan sholat sudah gak perlu karena kan kita sudah dapat hakikat, berarti sudah lebih sudah naik. Kenapa mesti ayo turun deui ka handap dilaksanakeun deui salat atau itu tahap awal. Ini jelas dengan pemisahannya saja ya. Dengan pemisahannya saja ini sudah satu kebatilan disebutnya. Itu satu kebatilan, itu kesesatan. Karena orang yang kalau mengikuti ajaran mereka nih orang yang katakanlah seseorang merasa saya nih sudah dapat hakikat dari sholat, berarti syariat sudah tidak perlu dikerjakan lagi. Dia kan akan jadi berhenti mengerjakan sholat kalau begitu. Setiap kali ditanya, ya katakanlah begini mungkin ya, ketika masuk waktu zuhur nih seseorang nih tidak kelihatan dia mengerjakan sholat zuhur sampai ke asar, sampai masuk asarnya kita melihat orang ini berarti tidak sholat zuhur nih. Andai kita tanyakan kenapa kamu tidak sholat zuhur, saya kan sudah dapat hakikat dari sholat. Kalau sudah dapat hakikat itu sudah ke level 2 gitu lah, level berikutnya, ke tahap berikutnya. Kalau sudah sampai ke tahap berikutnya, tahap awal sudah tidak perlu dikerjakan. Jadi dengan cara seperti ini sholatnya, untuk mendapatkan hakikat sholat itu hanya dengan mengheningkan cipta. Nah, sholat saya sudah dapat hakikat dari sholat. Seperti itu caranya. Asli sholatnya itu karena kalau syariat kan pelaksanaan. Ya kalau syariat itu kan berdiri, takbir, itu kan ruku, sujud, duduk sampai salam, itu syariat. Adapun hakikat gaib, tidak nampak di kaifiatnya kalau syariat. Ini ajaran mereka nih, kalau sudah bisa mendapatkan hakikat dari suatu syariat, ini sudah naik ke tahap berikutnya. Syariat itu tahapan paling rendah. Di atas itu ada hakikat. Nah, kalau sudah sampai kepada hakikat, ibarat kalau sekolah sudah naik kelas 2, masa masuk ke kelas 1 lagi? Kan sekarang sudah di kelas 2. Jadi mereka itu, kaum tasawuf itu, tapi kita sebetulnya ya ini kan kebatilan sih, ini kebatilan, ini sesat nih. Nah, kita tidak bisa melihat kalau orang itu mengatakan, no, kalau saya kan sudah sampai ke tahap hakikat, berarti tidak perlu lagi mengerjakan syariat. Apa sih ciri-cirinya? Coba. Apa sih cirinya kalau seseorang itu sudah bisa mendapatkan hakikat dari suatu syariat? Misalnya sholat. Apa sih cirinya kalau orang sudah bisa mendapatkan hakikat dari sholat? Ada nggak cirinya? Kalau enggak nanti kan semua orang bisa mengatakan demikian. Nah, saya kan sudah dapat hakikat, tidak perlu lagi syariat, itu kan amatir atau itu. Salat mah amatiran gemeh atuh, tingkat dasar eta mah. Nggak ada batasan yang jelas sebetulnya ya di dalam ajaran mereka. Jadi seseorang yang dikatakan sudah sampai bisa mendapatkan hakikat gitu dari suatu syariat itu, batasannya gitu ya, batasannya seperti apa? Nggak ada. Ini memang kan gurur, ini memang aliran sesat.
Ya, kita lanjutkan lagi nih ya, ini ya, bahwa kaum tasawuf itu mereka itu memisahkan antara syariat dan hakikat. Padahal kan tidak ada satupun syariat yang Allah tetapkan tanpa kandungan hakikat. Itunya tanpa kandungan hakikat di dalamnya. Ya katakanlah ini hakikat itu apa namanya, maksud, tujuan dan hikmah gitu. Allah menetapkan sesuatu itu apa. Padahal hakikat ini belum apa namanya, belum tentu bisa diraih meskipun orang terus mengerjakan. Nah, semestinya kalau orang yang mengerjakan syariat yang Allah tetapkan itu harus sampai bisa terasa gitu, tak, oh ternyata ini maksud Allah, oh ternyata ini hikmahnya, tak disebut hakikatnya. Ya itulah hakikatnya Allah menetapkan syariat. Kalau secara umum, nah ini kan kebetulan ya kajian ini nih ya. Kalau secara umum ya, ya tadi Allah kan apa namanya, menciptakannya. Allah menciptakan, Allah membuat agama Islam. Di mana kan Allah menciptakan, membuat agama Islam ini kan untuk manusia kan. Yang ternyata Islam ini kan terdapat banyak syariat kan di dalamnya, hanya syariat ketentuan, ketetapan, aturan kan. Islam itu isinya demikian. Di dalam Islam ini kan isinya ketetapan, ketentuan, aturan, hukum lah itunya di dalamnya. Kalau kita mengambil secara global saja gitu ya, Allah menciptakan, Allah membuat agama Islam ini bagi manusia. Jadi yang di dalamnya Islam itu kan syariat, itu banyak lah syariat. Kalau secara global, apa sih hakikatnya? Itu apa hakikatnya Allah menurunkan Islam? Dan yang tadi apa namanya, maksud, tujuan, hikmah, mungkinlah sebutannya ya. Allah menurunkan agama Islam ini agar manusia itu berakhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah ini adalah pintu surga. Tanpa al-akhlakul karimah nggak bisa orang masuk surga. Saya ulangi ya, apa sih al-akhlakul karimah? Al-akhlakul karimah itu adalah akhlaknya, kebiasaan itu yang berasal dari ajaran Islam. Atau kalau ajaran Islam itu dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging. Nah artinya ya itulah al-akhlakul karimah. Mana bisa orang masuk surga tanpa Islam? Tak itu hakikat, itu hakikat Allah menurunkan agama Islam apa? Supaya manusia itu hikmahnya, tujuannya itulahnya, supaya manusia itu berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah inilah pintu surga. Nah, kembali ke sini nih ya, ke ini nih, gururnya tertipunya gitu kaum tasawufnya, mereka memisahkan antara syariat dan hakikat. Nah apabila, nah contohnya yang barusannya kita ambil apa namanya, amalan terbesar sholat, amalan terbesar. Mereka memisahkan antara syariat sholat dan hakikat sholat. Syariat itu pelaksanaannya, hakikat itu adalah kurang lebih lah gitunya. Hakikat sholat itu adalah maksud, tujuan, hikmah, kebaikan, keutamaan, ketetapan sholat ini. Artinya kan apabila seseorang mengerjakan syariatnya, mengerjakan sholat, berarti hakikatnya itu harus didapat karena ada di dalam sholat, bukan terpisah seperti menurut tasawuf.
Apabila mengerjakan sholat itu tadilahnya tujuan Allah, maksud Allah menetapkan syariat sholat itu apa? Ya kurang lebih kan, kalau yang diperintahkan, kalau segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam agama Islam itu pasti kebaikan. Segala sesuatu yang Allah larang pasti keburukan. Mengapa Allah melarang ini? Mengapa Allah melarang itu? Berarti itu keburukan. Makanya Allah larang. Kalau yang Allah perintahkan berarti kebaikan. Nah, inilah itu hakikat. Apabila seseorang mengerjakan sholat itu harus bisa diraih, bisa didapatkan. Maksud Allah memerintahkan sholat apa? Nah, itu harus sampai diraih. Ya, maksud tujuan yang pasti adalah yang tadinya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu itu berarti kebaikan, makanya Allah perintahkan. Nah, kebaikannya itu harus didapatkan. Ya, kebaikan, hikmah, keutamaan tadilahnya dari sholat itu harus didapatkan. Nah, mereka tasawuf yang mengatakan kami sudah mendapatkan hakikatnya. Jadi mereka merasa kami sudah mendapatkan hikmahnya, kebaikannya, keutamaan dari sholat. Padahal sholatnya tidak dikerjakan. Kan nggak bodor gitu mah, sholat nah itu masa kebaikannya didapat. Ya, sholatnya tidak dikerjakan, tapi mereka mengatakan hakikatnya kami dapatkan. Akhirnya kan mereka mengerjakan sholat juga untuk meraih hakikat tersebut, yaitu dengan cara mengheningkan cipta. Cara nanti ngulang bisa kedeng. Nah, sudah saya sholat. Nah, sholatnya jadi itu syariat bukan? Cara yang mereka lakukan itu syariat bukan? Kan pelaksanaan berarti kan? Nah, kusut atau udah kalah kumaha lah. Kusut mereka mengatakan wah itu kan cangkang kulitnya luarnya, pelaksanaan sholat itu luarnya, yang kami perlukan kan isinya, gitulah hakikat syariat dan hakikat syariat dan hakikat. Kalau dianalogikan dengan seperti ini ya, kalau syariat pelaksanaan sholat itu kulitnya, sementara kan yang harus kita dapatkan, yang kita inginkan, yang kita dapatkan kan isinya. Apalagi kalau contohnya buah duren, ayo nggak gulung cangkang nak, cek itu mah gitu. Penting mah isina. Apabila sudah mendapatkan isinya, masih perlu nggak kulitnya? Itulah perbandingannya. Saya mau beli matakna duren anu geus dipesek dina wadah. Nah, itu jadi kada kado gitu. Jadi kada kado itu ya. Sementara ternyata mereka melaksanakan suatu amal juga untuk mendapatkan hakikat, yaitu dengan cara mengheningkan cipta. Diam sebentar, lalu bagaimana gitu ya, cuma diam. Katanya menurut mereka, saya sudah dapat hakikat dari sholat. Nanti waktu datang asar, gitu deh. Yang dilakukannya itu satu amalan bukan, satu pekerjaan bukan. Ayo mengheningkan cipta pegawaian lain. Kalau begitu mereka sebetulnya mengganti syariat kaifiat sholat yang Allah tetapkan dengan cara mereka sendiri. Menurut mereka, cara untuk mendapatkan hakikat isi dari sholat atau yang tadilahnya hikmah, kebaikan, keutamaan itu dari sholat, menurut mereka bisa mendapatkannya dengan melaksanakan mengheningkan cipta. Itu kan jadi mengganti syariat, bukan mereka itu tidak melaksanakan syariat. Sebetulnya mereka mengganti syariat. Nah ini nih parah ini. Apa tadi awalnya gitu, ya mah ada gururnya kaum tasawuf ma aglabal gurur alaihim. Itu kalau ini penulisnya menulis demikian ya. Itu fi'il ta'ajub namanya, tadinya ma aglabal gurur alaihim. Waduh, gururnya tasawuf itu lebih kita.
Parah ini. Gurur nanti tadilah gururnya itu apa namanya habis-habisan gitu ya, tertipu, terperdayanya itu total gitu tasawuf mah. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, apabila ada yang mengingkari disebutnya, apabila ada yang mengingkari apa namanya, mengingkari, mempertanyakan, menyalahkan lah gitunya. Apabila ada yang mengingkari, ada yang mengalahkan, menyalahkan, itu tadi, kenapa kamu tidak sholat, salah kalau tidak sholat, gitu ya, disebutnya gitu ya. Apabila ada yang mengingkari gitu apa yang mereka lakukan, nah maka mereka akan mengatakan, innahu min ahlil haqiqoh. Oh, kami ini kan maksudnya adalah kami ini kan sudah sampai kepada tahap hakikat. Fala i'tiradu alaihi fil munkiri, maka kita tidak beda. Itulah menurut mereka, kita tidak beda. Jadi kalau kita melihat seperti tadinya, begitu masuk waktu zuhur tidak sholat zuhur, sampai masuk asar tidak sholat zuhur, kan kita akan menanyakan, kenapa kamu tidak sholat zuhur? Kata siapa? Mereka akan mengatakan demikian. Kata siapa saya tidak sholat zuhur? Kami ini, nah ini min ahlil haqiqoh, yang kami kejar mungkinnya, yang ingin kami raih, yang ingin kami dapatkan dari sholat itu adalah hakikatnya. Dan kami sudah bisa mendapatkan hakikat dari sholat itu tanpa melaksanakan syariatnya, tanpa melaksanakan gitu sholatnya. Jadi menurut mereka, oh, kita tidak bertentangan, katakanlah di antara kita ini tidak ada perbedaan. Mereka akan mengatakan berarti kamu masih amatiran agama Islamnya, masih belajar. Kamu kalau masih mengerjakan sholatnya, kamu masih belajar berarti, karena syariat itu ada di tahap yang paling rendah. Sesat ini berarti ya. Karena kalau melihat hadisnya, hadis yang ini nih, saya kira nih ya, mungkin ini tepat nih ya. Ketika sakit berat yang kemudian meninggal, ya Rasulullah SAW itu kan memerintahkan kepada para sahabat, suruh Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, karena Rasulullah kan sudah tidak sanggup nih ya, sakit berat, Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, meskipun terjadi pembicaraan sebelumnya, semacam perdebatan gitulah, yang akhirnya dilaksanakanlah seperti yang Rasulullah tetapkan. Ini di saat beliau sakit berat, ya sudah tidak sanggup itu untuk ke masjid menjadi imam, sudah tidak sanggup sholat berjamaah. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika dilaksanakan sholat berjamaah, Abu Bakar imamnya, ternyata Rasulullah itu merasa sedikit lah gitunya, merasa sedikit agak ringan sakitnya, merasa sedikit baikan, mungkin bahasa kitanya, merasa sedikit baikan nih sakitnya. Rasulullah minta untuk dipapah ke masjid. Rasulullah memintanya dua orang tuh ya dipapah oleh Al-Abbas dan Ali bin Abu Thalib. Dalam hadisnya juga sampai diterangkan, kaki Rasulullah itu sudah tidak sanggup melangkah, kaki Rasul itu sampai menggaris tanah. Karena tanahnya dulu kan bukan keramik, bukan karpet itu. Masjid Nabawi itu tanah. Ya, sehingga bekasnya kelihatan. Ternyata kaki Rasul itu sudah tidak melangkah, sampai dipapah oleh dua orang. Sampai kaki Rasul itu sampai sudah tidak bisa melangkah, ya terlihatlah bekasnya menggaris tanah.
Nah ini Rasulullah ini sampai seperti ini, akhirnya Rasulullah teh amatiran keneh. Apa Rasulullah ini masih amatir agama Islamnya, masih tingkat paling rendah itu agama Islamnya, sampai dalam kondisi demikian pun Rasulullah SAW itu minta bawa saya ke masjid, saya mau berjamaah. Dipapalah oleh 2 orang. Ini betapa hebatnya orang tasawuf lebih dari Nabi kalau demikian. Mau tidak mau kan, dengan hadis yang menerangkan Nabi itu seperti itu terhadap sholat nih ya, karena artinya Nabi kan melaksanakan sholat. Rasulullah itu seperti itu terhadap sholatnya. Ketika ini sakit berat, sakit parah, dengan sakit ini yang Rasulullah meninggal gitu ya. Bahkan seperti itu, beliau sudah tidak mampu, Rasulullah memerintahkan. Artinya jangan tidak berjamaah, artinya Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika sholat berlangsung diimami Abu Bakar, Rasulullah merasa ya sedikit lah berartinya, karena buktinya kan dipapah, kakinya pun tidak bisa melangkah. Merasa sedikit baikan, agak ringan nih sedikit. Rasulullah minta bawa saya ke masjid, saya mau berjamaah. Coba kalau menurut pemahaman tasawuf, kalau begitu Rasulullah itu masih tingkatan paling rendah. Karena Rasulullah itu masih saja mengerjakan syariatnya. Jadi kapan kalau begitu Rasulullah dapat hakikat dari sholat? Nggak pernah menurut mereka berarti ya. Rasulullah SAW itu nggak pernah mendapat hakikat dari sholat, terus saja berkutat di papan bawah, berkutat di tahap awal yaitu syariat. Karena itu kan dikerjakan oleh Rasul sampai akhir hayat ya. Sampai akhir hayat kan Rasulullah itu tidak berhenti mengerjakan sholat, bahkan sampai dalam kondisi demikian tetap Rasulullah itu sholat dikerjakan. Ini jelas, makanya ini jelas nih kesesatannya, jelas kebatilannya. Dimana ini paham mereka hanya demikian nih, mereka memisahkan antara syariat dan hakikat suatu ibadah di dalam semua syariatnya, dalam semua syariat yang ada di dalam Islam. Menurut mereka demikian, ada syariatnya, ada hakikatnya, oleh mereka dijadikan tahapan. Nah, apabila demikian tadinya, apabila kita mengingkari, apabila kita menyanggah, menyalahkan mereka, kenapa kamu tidak sholat? Mereka akan mengatakan demikian. Mereka akan menjawab, syariat bagi kami sudah lewat. Syariat itu dulu tahap awal, sekarang kami ini sudah bisa sampai ke tahap 2, ke tahap berikutnya yaitu hakikat. Kami sudah bisa mendapatkan hakikat dari sholat, maka syariat tidak perlu lagi dikerjakan. Jelaslah kebatilannya dengan satu saja yang barusannya. Bandingkan dengan Rasulullah SAW yang dalam kondisi demikian Rasulullah tetap mengerjakan sholat. Syariatnya ya, karena Rasul mengerjakan ya. Minta dipapah masuk ke masjid, kemudian beliau ikut sholat berjamaah meskipun masbuk ripuh, padahal Rasulullah itu sampai dipapah, kakinya sudah tidak bisa melangkah. Merasa agak sedikit baikan saja Rasulullah sudah merasa sedikit baikan Rasulullahnya. Ya asalnya kan Rasulullah sangat payah, makanya Rasulullah memerintah Abu Bakar, beliau sendiri tidak berjamaah. Rasulullah memerintahkan berjamaah, Abu Bakar imamnya, karena beliau tidak mampu, sudah tidak mampu. Tapi ketika merasa agak baikan sedikit saja, Rasulullah sudah merasa saya tidak pantas kalau tidak berjamaah. Makanya minta kepada 2 orang, bawa saya ke masjid. Nah dengan hadis tersebut sangat jelas, baru dengan satu hadis saja nih sudah sangat jelas ya. Kebatilan, kesesatan tasawufnya yang dari satu ini, baru dari satu hal juga nih melihat mereka, di mana mereka ini memisahkan antara syariat dan hakikat dengan makna demikian, dijadikan tahapan.
menurut mereka di dalam setiap syariat itu ada hakikat. Kalau sudah bisa mendapatkan hakikat dari suatu syariat, maka syariat sudah tidak perlu lagi dikerjakan. Nah, maka kaum tasawuf itu mereka tidak sholat. Nah, sebetulnya tahapan yang ini syariat tahap satu. Jadi satu syariat, di atasnya hakikat, di atasnya tarikat. Paling tinggi tahapan terakhir yang keempat adalah ma'rifat. Sedikit itu ajaran mereka mah syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah, kalau tentang syariat yang ada di dalam agama Islam tadinya, itu kan semuanya Allah yang membuat, Allah yang menetapkan. Tentang syariat ini, mereka akan mengatakan demikian. Pokoknya semua syariat yang ada di dalam Islam ini, kami sudah bisa mendapatkan hakikatnya. Jadi mereka sudah meninggalkan sholat, meninggalkan saum dengan alasan yang sama. Kami sudah dapat hakikat dari saum. Buat apa masih melaksanakan syariatnya? Kelapar-lapar, kan gitu nanti pasti. Buat apa? Berlapar-lapar puasa. Itu ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Nah, kalau menurut kaum tasawuf, kalau sudah dapat hakikatnya, syariat tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian tahap di atasnya adalah tarikat. Bah, itu dari bahasa Arab. Ini semuanya bahasa Arab sebetulnya. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Ini ada dalam bahasa Indonesia semuanya. Nah, tahap di atasnya adalah tarikat. Jadi kalau untuk semua syariat yang ada di dalam Islam, mereka sudah mengklaim gitulahnya, mereka mengklaim dirinya bahwa kami sudah dapat hakikat syariat amatiran teman. Berarti mereka itu sudah nggak pernah mengerjakan sholat, mengerjakan saum, mengerjakan apa, karena itu sudah tidak diperlukan lagi. Mereka sudah sampai di tahap 2, sudah bisa mendapatkan hakikat dari semua syariat. Masuklah ke tahap berikutnya. Karena harus sampai ke tahap akhir nih, harus sampai ke puncak gitulah ya. Masuklah ke naik atau masuk ke tahap berikutnya, yaitu tarikat. Tarikat itu torikoh. Torikoh itu cara. Nah, ini kan agak aneh juga nih. Terus cara untuk apa? Tarikat itu caranya, artinya cara untuk apa? Cara untuk bisa mendekat, sebutnya cara untuk bisa mendekat, bertakarub kepada Allah. Maka mereka membuat cara sendiri, kan lebih menyimpang lagi. Mereka membuat tarekat, torikoh sendiri. Bagaimana nih cara yang mereka tetapkan? Hanya satu caranya, zikir. Menurut mereka, ya silahkanlah kalau zikir sebanyak-banyaknya. Dan harus dilatih supaya semakin naik, semakin meningkat zikirnya. Jadi kalau misalnya cara zikirnya hari ini la ilaha illallah 3 kali, besok 4. Atur kirhana pina kang mulai siapa yang tilu siki. Sebanyak-banyaknya, misalnya hari ini katakanlah sampai titik jenuh mungkinnya. Hari ini kita zikir misalnya sampai titik kita sudah ingin berhentilah, ya berhentilah. Besok tingkatkan berhenti. Lusanya tingkatkan lagi. Dan puncaknya adalah sampai tidak sadar. Ari zikir telah bahasa Sunda mah eling.
Bahasa Sundanya bukan bahasa Inggris. Pun bahasa Inggris iling mah ngurak iling teh. Asli ya, kamu tinggal di kamus. Bahasa Sunda mah eling teh ingat, ya zikir teh kan ingat. Nah ini mengingat Allah dengan cara demikian. Tapi puncaknya itu justru teu eling, aneh. Sampai hilang kesadaran. Nah, kalau di kalangan mereka ini sudah bisa sampai ke apa namanya yang paling lah itunya. Kalau dari kumpulan mereka nih, kalau misalnya baru sekian, ini sudah wah kuat lah berhenti. Masih ada lagi di atasnya yang lebih banyak. Misalnya kalau ini 1000, yang ini 1200, berarti ini belum, karena kan ada yang lebih. Nah, nanti dari kelompok mereka siapa yang paling itunya apa namanya hilang kesadarannya itu setelah zikir yang paling banyak, maka mereka akan sampai kepada tahap berikutnya dengan cara seperti itu. Caranya torikoh itu ke cara dengan cara seperti itu mereka akan sampai kepada tahap berikutnya, tahap akhir, yaitu makrifat. Makrifatullah menurut mereka itu. Jadi mengenal Allah itu dengan cara demikian, mengenal Allah itu dengan cara demikian. Tapi adinu dibaca nama kalimat-kalimat yang ada di dalam Islam, itulah ilaha illallah nukar itu terus itulah dilatih supaya semakin hari itu semakin kuat, semakin banyak lah itunya. Jadi sehingga atlet lah pokoknya apa, misalnya ini porsi latihan untuk U12, naik usianya naikkan lagi kan porsi latihannya, naikkan lagi, dan nanti akan sampai kepada kalau yang tertinggi, yang terbanyak zikirnya, untuk sampai kepada tahap hilang ingatan atau apa sih. Nah, kalau sudah demikian, maka mereka sudah naik ke tahap berikutnya, yaitu ma'rifatullah. Mereka itu sudah mengenal Allah dengan pemahaman. Laginya ma'rifatullah menurut mereka nih ya, dengan pemahaman bahwa Allah itu masuk ke dalam dirinya. Jadilah apa namanya, merasuk, menyatu, kalau bahasa Jawanya manunggal kawula ning Gusti, iku jenenge. Itu manunggal itu kan menyatu kan, tunggal itu satu, manunggal artinya menyatu, manunggal kawula ning Gusti. Salerusna iki loro tapi naon menyatu. Itu betul, itu makna kalimat tersebut, manunggal kawula ning Gusti. Itu ajaran tasawuf, menyatu antara dirinya dengan Allah. Jadi Allah yang masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau sudah demikian, ini masih ajaran mereka, maka apabila orang itu berbicara, itu bukan suara dirinya, tapi itu Allah yang berbicara. Makanya ini kan gururnya paling parah nih. Oh ya sih angel ada isu kita. Oh ya sih muncul nih angel iki. Riweuh geus kieu mah itu dah. Ini kesesatannya itunya sangat berat kesesatannya kalau kan semestinya ma'rifatullah itu wajib.
Mengenal Allah itu wajib. Bahkan Rasulullah SAW kan ini ya memang ini sih ya diantaranya yang saya ingatnya yang Rasulullah menyabdakan inna a'lamakum billahi wa akhsyakum bihi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Apa Rasulullah mengatakan bahwa Allah suka merasuk ke dalam dirinya? Rasul kan nggak pernah mengatakan Allah merasuk ke dalam dirinya, bukan? Yang saya ucapkan itu benar dari Allah, benar itu dari Allah, tapi kan diwahyukan melalui malaikat Jibril. Bukannya Allah masuk ke dalam dirinya lalu kalau Rasul bersabda itu suara Allah, bukan. Akulah orang yang paling mengenal Allah. Dari mana Rasulullah mengenal Allah? Bukan juga kan dengan cara zikir sebanyak-banyaknya sampai hilang ingatan, sampai hilang kesadaran. Nah, kalau menurut ajaran mereka, setelah hilang kesadaran itulah kondisi di mana seseorang sudah naik ke tahap terakhir, tahap makrifat. Dengan arti demikian lagi yang disebut makrifatnya itu. Tadi telah manunggal pokoknya mah. Manunggal kawulaning Gusti. Allah masuk ke dalam dirinya sehingga apabila saya bicara maka itu suara Allah bukan suara saya. Itu genah geus kitu mah. Kamu setengahnya lah harta kamu kasihkan ke saya. Ini Allah loh yang bicara. Apa genah gitu aja. Pembodohan aslina. Pembodohan dan penipuan. Itu karena itu mah. Tapi kan mereka merasa, nah ini gururnya, mereka merasa nggak berdosa. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa berdosa. Ya bahkan mereka merasa gitu, merasa nyaman, nikmat, bahagia ketika melakukannya. Dari mana sih ini? Pasti bukan dari Islam. Pasti bukan dari Allah kan? Yang demikian, kalau bukan dari Allah berarti dari mana? Hawa nafsu, gak ada lagi kan? Tadi kan definisi gurur kan demikian. Ya definisi gurur kan demikian ya. Penyakit hati gurur itu kan definisinya adalah rasa nyaman tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan nyaman, nikmat, bahagia. Nah ini rasa yang ada di dalam hati itu seperti ini. Ketika melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan hawa nafsu eta gurur nu kitu teh definisina. Artinya yang dilaksanakannya itu bukan dari Allah kan? Definisi itu kan menunjukkan apa yang dilaksanakannya itu bukan dari Allah. Coba sekali definisi gurur. Tidak bersalah, tidak berdosa, bahkan rasa nyaman, nikmat, bahagia ketika melakukan sesuatu yang berasal dari dirinya. Tuntunan gitulah, tuntutan al-hawa, tuntutan kahayang jeung karesepna. Garis miring berarti bukan ketaatan. Nah, iya tah dosa nanti gitu tah. Karena ini penyakit hati itu kan dosa. Seharusnya kan orang rasa itunya seharusnya kan rasa nyaman, rasa nikmat, bahagia itu apabila melaksanakan ketentuan, ketetapan dari Allah. Nah, mestinya seperti itu. Kalau itu benar gitunya. Rasa nikmat, nyaman, bahagia ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mestinya demikian, nikmat, tentram, nyaman, bahagia mah bukan ketika melaksanakan
kahayang jeung karesep, gurur namanya. Kembali lagi nih ke sini nih. Nah, menurut mereka jadi seolah-olah apa namanya ya, tadinya apabila dibantah, disanggah, kenapa kamu tidak sholat? Nah, saya kan sudah sampai hakikat, saya kan sudah dapat hakikatnya. Jadinya, jadi kan seolah-olah dibagi dua gitu, ada syariat, ada hakikat. Padahal di dalam setiap syariat itu ada hakikatnya. Dan tidak mungkin bisa sampai meraih mendapatkan hakikat dari syariat tanpa pelaksanaan. Mustahil itu malahnya. Mustahil Allah. Orang mengatakan mustahil itu kalau hakikat tadinya dari semua syariat, dari suatu syariat, mustahil mengatakan bisa meraih hakikat tanpa pelaksanaan. Nah, contohnya Rasulullah tadi lah. Sampai dalam kondisi demikian pun gak bisa syariatnya ditinggalkan dengan alasan sudah mendapatkan hakikat. Kalau dibandingkan dengan paham atau aliran tasawuf, artinya mereka mengatakan Nabi mah Tuhan kene. Nabi masih rendah, masih tahap syariat saja terus dikerjakan sampai meninggal, naik-naik Nabi mah. Artinya Nabi itu tidak pernah naik ke tahap hakikat kan? Nabi itu tetap saja di tingkat paling bawah sampai meninggalnya. Rasulullah itu masih saja mengerjakan syariat. Mereka ini kan malah jadi lebih hebat dari Rasulullah kalau begitu kan ya. Tapi menurut mereka kan untuk dekat kepada Allah harus melakukan sesuatu. Tuh, tadi itu ya dibuatlah torikoh, dibuatlah cara versi mereka. Padahal kan hakikatnya itu sudah lebih jauh lagi menyimpangnya karena mereka menciptakan cara sendiri untuk bertakarub kepada Allah. Kan jadinya demikian ya. Jadi mereka ini menciptakan sendiri cara untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan menurut mereka lagi, kalau sudah sebutannya tadi ma'rifatullah, maka Allah itu akan masuk ke dalam dirinya. Dari mana sih? Itu kan dari mana sih hal seperti ini? Ya dari mereka sendiri. Nah, kita lanjutkan nih. Yang benar wassawabu innahuma mutalazimani. Dua hal tersebut, syariat dan hakikat itu mutalazimani, tetalazum, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, antara syariat dan hakikat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka seperti ini jadinya nih. Ini kalimatnya bagus nih. Al haqiqatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat adalah kebatilan. Yang tadinya mereka mengatakan, oh kami sudah mendapatkan hakikat tanpa syariat. Nah, ini kalimatnya, hakikat tanpa syariat adalah batil, kebatilan. Sesat itu berartinya yang demikian. Wasyariatu bila hakikatin atilatun. Sementara syariat tanpa hakikat. Jadi syariat yang kehilangan gitunya, kehilangan. Syariat kehilangan atau tanpa kehadiran hakikat itu adalah atilatun, kosong, hampa. Kalau ibarat padi itu berarti yang hanya kulitnya, bukan padi, gabah modelnya. Padi mah pohonnya, ini gabah. Nah tadi kan syariat itu kan pelaksanaan ibadahnya.
Nah, kalau pelaksanaan ibadah yang kehilangan hakikatnya, ini hampa, ini kosong. Kalau seperti bulir padi itunya, kalau seperti bulir padi mah ya cuma cangkangnya saja, ada beras nggak di dalamnya? Tak eta hakikat mah, tanpa hakikat, nah itu adalah kosong, hampa. Ini semestinya, ya, semestinya. Karena kalau menurut jam deh. Karena menurut ajaran Islam lah yang benar tadinya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai akhir hayat, sampai berjalan sendiri, sudah tidak sanggup, tetap Rasulullah berjamaah mengerjakan sholat. Gak bisa syariat ditinggalkan. Tapi ya jangan sampai tanpa isi, tanpa hakikat. Di dalam setiap melaksanakan syariat itu jangan sampai tanpa isi, tanpa hakikat. Karena kalau ibadah seperti itu menjadi hampa. Ibadahnya itu hampa, ibadahnya itu hamposnya hampa. Kullu syariatin goeri muayyadatin bil haqiqati fagoiru makbulin. Ini mending membacakan ulah ya, berat ya. Kullu syariatin goeri muayyadatin bil haqiqati fagoiru makbulin. Setiap syariat, nah syariat kan pelaksanaan ibadahnya, yang manapun. Tadi kita membuang duri dari jalan, eta tes suatu pelaksanaan ibadah. Setiap syariat tanpa dikuatkan, sih di sini disebutnya tanpa dikuatkan, tanpa kehadiran gitu, tanpa terdapat di dalamnya hakikat, fagoiru makbulin, itu tidak diterima ibadahnya. Wakulu hakikotin goeri muqayyadatin bisyariati fagoiru mahsulin. Nah, setiap hakikat tanpa diwadahi, tanpa diwadahi, ada hakikat mah ada di dalam, berarti kan hakikat itu ada di dalam syariat. Nah, setiap hakikat yang tidak diwadahi oleh syariat, fagoiru mahsulin, itu tidak pernah dicapai, tidak pernah diraih, tidak pernah dicapai. Jadi kalau tadi orang tasawuf saya sudah bisa mendapatkan hakikatnya, tapi syariatnya tidak dikerjakan. Bullshit, cik orang mempret. Di mana ada hakikat tanpa? Gak mungkin, tidak mungkin, mustahil. Gitu itu kan, itu satu hal yang mustahil, mengatakan mendapat syariat hakikat tanpa syariatnya, tanpa mengerjakan syariatnya, karena ini satu kesatuan. Ibadah yang hanya syariat tanpa kehadiran hakikat itu tidak diterima. Ya ibarat kepada Allah hanya menyerahkan gabah yang tidak berisi beras, ditolak, itu pasti. Dan kalau hakikat tanpa diwadahi oleh syariat, fagoiru mahsulin, nggak pernah ada, sebetulnya nggak pernah ada hakikat yang demikian. Tidak pernah ada, berartinya hakikat yang tanpa syariat. Ini waktunya nih. Nah, misalnya hakikat sholat itu apa sih? Salah satunya Allah sendiri yang sudah menerangkan. Makanya hakikat itu tadi kalau di awal saya katakan, hakikat itu ya maksud Allahnya, tujuan dari sholat itu apa sih, hikmahnya apa sih, kebaikannya apa sih, keutamaan sholat ini apa sih, tata hakikatnya nih. Kalau orang tidak mengerjakan sholat, bisa nggak sampai kepada keutamaan sholat? Tah ibarat demikian, sholatnya tidak dikerjakan, tapi mereka mengaku saya dapat keutamaan sholat. Mungkin nggak?
Salat nawe hanteu cik urang teh banyak utama, karena keutamaan salat itu pasti bagi orang yang mengerjakan salat. Nah, salatnya tidak dikerjakan lalu mengklaim sudah mengatakan saya sudah dapat keutamaan salat. Nah, diantaranya nih salah satunya ini diantaranya inna sholata tanha anil fasyawal munkar, itulah hakikat dari salat. Ini ayatnya inna sholata tanha anil fasyawal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi, eta maksud, tujuan, hikmah, kebaikan, keutamaan. Jadi kurang lebih itulahnya yang disebut hakikat dari suatu syariat. Nah, ayat ini yang menyebutkan inna sholata tanha anil fasyawal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi, ya sholat itu bisa, sholat itu penghalang, justru sholatlah itu yang menghalangi dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dosa besar, wal munkar, dan dosa pada umumnya. Tak eta hakikatna sholat teh bisa didapat nggak? Bisa diraih nggak hakikatnya? Semestinya satu kesatuan. Semestinya satu kesatuan, gak bisa dipisahkan. Nah, kembali ke gururnya, ya, kembali ke masalah gururnya, saya kira sudah sangat jelas ya. Mereka merasakan kembali ke bahwanya guru itu demikian. Mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa berdosa. Itu bahkan mereka merasa nyaman, nikmat, bahagia dengan seperti itu. Dari mana sih semuanya? Pasti bukan dari Islam. Itu berasal dari hawa nafsu manusia. Itu berasal dari hawa nafsu manusia. Dari awal pun mereka sudah berat kesalahannya, yaitu memisahkan syariat dan hakikat, yang akibatnya dengan dipisahkan demikian maka syariat ini tidak lagi dikerjakan. Karena mereka akan merasa malu kalau masih sholat, mereka akan dianggap masih tingkatan yang paling bawah. Jadi saya buru-buru naik ke kelas 2, saya sudah dapat hakikat, tingginya tinggi. Dapat era atau hayo ketinggali sholat mah nanti orang akan mengatakan saya ini masih amatiran, masih belajar, masih di bawah, sejati naik-naik pun sekolah mah. Ya, atau disebut gitu, mata nggak bohong, secara real lah, tete pasti semuanya berdosa. Oh, saya sudah dapat hakikat, nggak bohong lah pasti. Tasah beres tanya, sangat jelas lah saya kiranya gurur nih, gururnya mereka kaum tasawuf. Nah, berarti gurur ini tinggal satu lagi. Ini satu lagi gururnya orang kaya. Ya seperti apa kira-kira nantinya gururnya orang kaya dengan harta kekayaan? Gururnya ada dengan definisi yang sama. Tetap coba bayangkan seperti apa gururnya orang kaya. Merasa nyaman, merasa nikmat itu dengan ya kekayaannya yang tidak digunakan untuk ketaatan lah inti namanya. Ya, tapi nantilahnya apa namanya, tinggal satu pertemuan lagi berarti ini tentang penyakit hati ke-12-nya gurur, yaitu gururu ashabul mal kalau bahasa Arabnya, gururnya orang-orang kaya.